不怕误伤。奇怪，缠绕他，竟然不动道，一顿破坏掉他的黑地如灰，城门地府。刚好试试我邪雷。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Solen untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, bagi yang penasaran dengan filmnya, Mimin langsung saja masuk dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Tang San terjebak oleh teknik harimau dewa iblis. Tang San mengira kalau ia terjebak di domain kedua harimau dewa iblis. Ia tahu kalau harimau dewa iblis itu sangatlah cerdas dan terus-menerus menjebak dirinya. Ternyata Tang San telah melakukan kesalahan, yaitu setelah ia memakai dua teknik besarnya dan menjadikan monster tersebut mengeluarkan semua kekuatannya. Tang San juga tidak seharusnya memakai teknik daming yang menjadikan monster itu tahu kalau Tang San akan menyerangnya. Dan yang terakhir, Tang San seharusnya tidak meremehkan tanduk dewa iblisnya. Tak selang berapa lama, monster dewa iblis itu pun masuk ke dalam domainnya sendiri dan menyerang Tang San. Dan ternyata, Tang San telah masuk ke dalam arena duel teknik hidup dan mati. Dan setelah salah satu pihak mati, pertarungan hidup dan mati itu pun baru akan berhenti dan baru bisa meninggalkan dimensi tersebut. Seketika, kekuatan jiwa dan pikiran Tang San pun semakin lama semakin melemah. Dan Tang San tidak tahu sebenarnya medan seperti apa yang ia masuki. Cincin jiwa Palu Hotian juga tiba-tiba menghilang. Tang San juga sangat terkejut karena dirinya menjadi muda kembali ke usia 12 tahun. Tang San masih belum tahu apakah semua itu adalah teknik pergantian dimensi harimau dewa iblis ke-8. Pertarungan hidup dan mati pun dimulai. Tang San dengan menjadi muda juga kehilangan banyak kekuatan jiwanya dan teknik-tekniknya. Lalu Tang San mencoba menyerang binatang iblis tersebut dengan teknik bayangannya. Namun semua serangannya tidak mempan sama sekali. Jadi, Tang San mencoba menggunakan senjata rahasianya, yaitu bola pengejar jiwa. Tapi serangan itu juga tidak terpengaruh sama sekali. Tang San juga tahu jika binatang iblis tersebut memasukkan kekuatan gelapnya ke dalam piringan, waktu akan kembali lebih cepat dan Tang San akan berubah semakin muda dan kecil. Tang San mencoba mengacaukan rencana binatang iblis itu dengan teknik mata iblis ungunya, dan membuat tameng hitam pelindung di sekitar tubuhnya menghilang. Namun tiba-tiba, cincin jiwa ketiga rumput perak biru Tang San juga menghilang. Dan Tang San juga kembali ke usia 6 tahun. Binatang iblis itu juga berubah menjadi kecil. Mereka saling menyerang satu sama lain. Tang San sedikit kewalahan menghadapinya. Lalu, Tang San mencoba menyerang dengan teknik sekte Tangnya, yaitu pantulan sayap kelelawar. Seketika binatang jiwa iblis itu pun terperangkap oleh serangan Tang San dan tak berdaya. Tang San mengakui kalau binatang jiwa iblis itu adalah monster jiwa tercerdas yang pernah ia temui. Tidak hanya kuat, bahkan perhitungan pertarungannya juga sangat tepat. Namun ia tidak menduga kalau Tang San menghancurkan tameng cahaya hitamnya. Binatang jiwa iblis itu juga sangat yakin kalau Tang San kecil tidak bisa mengalahkan dirinya. Tapi Tang San kecil bukanlah sembarang anak kecil, karena di usia 6 tahun ia sudah menjadi murid sekte Tang. Karena pertarungan dimenangkan oleh Tang San, waktu pun kembali seperti semula. Dan Tang San juga seketika kembali ke dimensi manusia. Lalu Tang San akan mencoba menyerap cincin jiwa untuk Palu Hotiannya. Namun iblis dari tubuh binatang jiwa tersebut menyerang balik ke arah Tang San. Untungnya Tang San masih bisa mengatasinya. Beberapa waktu kemudian Tang San pun berhasil menyerap cincin jiwa untuk Palu Hotiannya. Kekuatan jiwa Tang San pun meningkat sampai setengah level ke-94. Kekuatan jiwa pikirannya juga mengalami peningkatan. Dan Palu Hotiannya juga mengalami perubahan. Sayangnya binatang jiwa tersebut tidak meninggalkan tulang jiwa. Akan tetapi di saat bersamaan ada monster iblis yang menyetor nyawanya kepada Tang San.
Dan binatang iblis tersebut adalah binatang jiwa laba-laba berwajah manusia. Tang San langsung mencoba menyerangnya dengan palu hotiannya dengan teknik yang baru ia dapatkan. Tang San menggunakan teknik jiwa keempat palu hotian, yaitu petir kemarahan harimau kegelapan. Laba-laba berwajah manusia itu pun mencoba menangkisnya. Namun apa daya palu hotian Tang San terlalu kuat dan mengakibatkan laba-laba tersebut mati tak berdaya. Tang San tahu kalau laba-laba berwajah manusia itu memiliki kultivasi 50.000 tahun. Laba-laba tersebut juga bisa menjadi cincin jiwa kelima palu hotiannya. Di saat bersamaan, tulang jiwa kaki 8 laba-laba Tang San pun bergerak dan bermutasi. Lalu Tang San menyerap cincin jiwa tersebut dan memasukkan ke dalam palu hotiannya. Setelah berhasil menyerapnya, Tang San ingin pergi ke hutan pertarungan bintang terlebih dahulu. Karena semua itu keinginan Xiao Wu yang berpesan agar Tang San harus pergi melihat danau yang sangat tenang dan akan memberi hormat kepada Daming dan Erming. Karena di dalam hati Xiao Wu, ia masih belum percaya kalau Daming dan Erming sudah meninggal. Beberapa waktu kemudian, Tang San pun telah sampai di tempat kediaman Daming dan Erming. Tang San sangat sedih ketika ia teringat dengan Daming dan Erming yang selalu hidup bersama di sana. Ia juga teringat ketika Xiao Wu hidup bersama Daming dan Erming dan selalu bahagia. Di sisi lain, Xian Rensu masih bertarung dengan Bibi Dong. Bibi Dong tidak mau kalah dari Xian Rensu dalam pertarungannya. Ia pun mengeluarkan teknik duri laba-laba penghisap darahnya untuk menyerangnya. Seketika Xian Rensu terkena serangan Bibi Dong dan kesakitan. Lalu Xian Rensu mencoba mengkonternya dengan teknik pedang suci malaikatnya. Dan membuat Bibi Dong tidak kuat menahan serangannya. Bibi Dong pun terpental dan terluka. Xian Rensu harus mengakhiri dendamnya kepada Bibi Dong. Dan ia nantinya bisa mengambil semua yang seharusnya menjadi miliknya dari Bibi Dong. Namun Bibi Dong mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan Xian Rensu berhasil dengan mudah. Seketika Bibi Dong pun pergi melarikan diri. Xian Rensu juga teringat dengan Tang San karena Tang San adalah halangan ketiga yang ada di dalam hatinya. Dan dari awal Xian Rensu seharusnya bisa menebak dan sekarang semuanya sia-sia karena Tang San sudah menggagalkan rencananya yang sudah 20 tahun ia rencanakan. Di kala itu ia diminta oleh kakeknya untuk menyamar menjadi Pangeran Xinghe dari Kekaisaran Tiandao dan masuk ke dalam kekaisarannya untuk bekerja sama dengan Aula Wuhun. Xian Rensu juga membunuh Pangeran Xinghe dan menyamar menjadi Pangeran Xinghe dengan memanfaatkan teknik penyamaran tulang jiwa. Xian Rensu diam-diam juga mengumpulkan berbagai kekuatan untuk mengatur segalanya. Ia berhasil membunuh beberapa pangeran dan tersisa Pangeran Suebeng seorang. Dan ia ingin menghancurkan Kekaisaran Tiandao suatu hari nanti. Namun kemunculan Tang San sepenuhnya telah menghancurkan rencananya. Dan sekarang Tang San adalah lawan seumur hidupnya. Ia tidak terima karena rencana 20 tahunnya gagal begitu saja oleh Tang San. Kita kembali ke Tang San. Tang San mencari binatang jiwa kembali untuk mengisi palu hotiannya. Lalu ia mencoba mencari dengan metode mata ungunya. Tang San melihat dari kejauhan kalau ada binatang jiwa serigala iblis badai di sana. Dan ia tidak tahu mengapa binatang jiwa tersebut kabur dengan begitu cepat. Tang San pun mencoba mengikutinya. Tang San tahu kalau para binatang jiwa melarikan diri karena diserang oleh binatang jiwa yaitu semut raksasa yang berjumlah 3 ekor. Yang sedang menekan binatang jiwa lainnya. Tang San pun tidak terima dan langsung melempar senjata Trisula Dewa Lautnya. Seketika, para binatang jiwa yang lainnya pun menyelamatkan diri dan pergi dari sana. Tang San tidak menyangka mengapa 3 ekor semut raksasa itu bisa berkuasa di dalam hutan tersebut. Ia teringat dengan perkataan Guru Tase kalau binatang jiwa seperti semut raksasa terlahir tidak memiliki teknik jiwa. Dan mereka sering akan menjadi makanan dari binatang jiwa yang lainnya. Meski pertahanan semut raksasa bagus, tapi tetap ada batasnya. Selain itu, Guru Tase mengatakan kalau semut raksasa itu kekurangan teknik menyerang. Dan satu-satunya yang harus diperhatikan adalah kekuatan kelompoknya. Tang San tahu kalau kekuatan binatang jiwa itu hanyalah 3 semut raksasa jantan. Tapi biasanya dipimpin oleh Ratu Semut.
Tang San juga tahu kalau 3 ekor semut raksasa itu pasti sudah menelan Ratu Semut dan mengkhianati sukunya. Dan barulah menjadi semut raksasa yang kuat. Dan kemungkinan kultivasi semut raksasa itu sudah mendekati 100.000 tahun. Tanpa basa-basi, Tang San pun mengeluarkan teknik domain perak birunya untuk menyerang mereka. Tang San juga mengeluarkan teknik jiwa pertamanya, yaitu kekangan. Namun 3 ekor semut raksasa itu bisa menghancurkan teknik Tang San dengan begitu mudah. Dan raksasa semut itu pun menjebak Tang San. Lalu, bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up